Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas rasa wedi tabrak wae. Nah, bagaimana ceritanya kok rasa wedi tabrak wae ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, klub Jateng dan klub DIY ini banyak yang mulai bergejolak supporternya. Nah, kenapa bergejolak? Ya, karena mungkin respect dengan tragedi Kanjuruhan kemarin. Kemarin saya membahas supporter dari PSS Sleman yang menuntut tuntutan 5 poin itu. Nah, kali ini kita akan membahas lagi di klub DIY juga. Tidak kalah dengan PSS Sleman. Walaupun memang klub PSIM ini berada di Liga 2, resikonya bahkan sangat tinggi ya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Tapi supporternya ini juga menuntut klubnya ini agar bersikap tegas ataupun mengambil keputusan juga tegas gitu. Nah, mereka juga mendorong timnya itu agar menyuarakan lah intinya. Kan soalnya kan timnya kan juga salah satu voter ya. Nah, padahal resiko itu sangat tinggi diterima oleh PSIM Yogyakarta ketika nanti rencana KLB ini gagal ataupun tidak terrealisasi ya. Ya kita tahu ya kalau PSIM ini di Liga 1, tapi kemungkinan besar ini pasti akan seperti PSS itu, akan didemo dan lain-lain. Gandeng PSIM ini masih berada di Liga 2, mungkin supporternya juga ada yang masih berpikir juga nanti kalau digembosi, ada yang mungkin tidak gagas ataupun orang gagas wis arep liga ngendi wae ra masalah, yang penting sepak bola Indonesia ini lebih baik. Ya saya salut sih ya, di klub Jateng dan DIY ini banyak ya supporternya yang menuntut untuk klubnya itu agar mengambil keputusan yang tegas. Itu saya acungi jempol lah bagi para supporternya yang mulai melawan. Kalau di Solo ada gerakan Solo melawan, kalau di PSS Sleman ada 5 tuntutan yang harus dipenuhi oleh klub. Kalau di PSIM ini sudah mulai ada bergejolak untuk mengambil keputusan juga yang lebih tegas daripada yang kemarin. PSIM sebenarnya sudah mengambil keputusan, tetapi keputusan tersebut itu dinilai masih mengambang ataupun masih main aman daripada yang lain-lainnya. Ini seperti klub yang lain ya, dinilai masih main aman. Kita tahu klub dari Jakarta pun itu juga masih tergolong main aman. Bandung juga main aman, Makassar juga main aman, Madura apalagi. Banyak beberapa klub Indonesia memang saya lihat-lihat tentang statementnya tergolong main aman, tidak berani menyuarakan lebih. Padahal ya kalau kita lihat, kalau dari supporter itu kan kita hanya cuma bisa bersuara ataupun menyuarakan aspirasi. Tapi klub ini kan bisa lebih, tidak hanya bersuara saja soal tuntutan, soal usut tuntas dan lain-lain. Tapi klub ini bisa merubah sistem gitu. Soalnya klub ini kan voter. Nah, karena kalau bisa merubah sistem yang lebih baik, kenapa tidak dilakuin gitu loh. Daripada hanya diam dan cuma bersuara, cuma berduka cita dan seperti itu terus, itu tidak akan membuat perubahan di Indonesia gitu. Sepak bolanya cuma masih gini-gini aja, walaupun itu resikonya sangat tinggi sekali. Misal ini Cok, saya mau bertanya, jika PSIM mau bersuara tentang tegas tentang tragedi Kanjuruhan ini, apakah nanti PSIM juga akan digembosi? Apakah sampai terjun bebas ke Liga 3 bahkan? Ini gimana resikonya ini? Ya gini John, ketika PSIM ini menuruti keinginan supporter dengan menyurati PSSI soal KLB dan usut tuntas tragedi Kanjuruhan, terutama memang KLB ya, KLB memang besar lah Jadi misalkan itu gagalnya itu dalam arti klub-klub di Indonesia itu gak kompak. Ya cuma PSIM sendiri yang di Liga 2 atau mungkin cuma Persis, Persebaya, PSIM gagal kan otomatis juga seperti itu. Kacau nih. Dan yang disasar pasti PSIM karena paling terlemah di Liga 2. Jadi memang saya salut dengan supporter PSIM sendiri. Braja Musi dan Maiden yang menuntut PSIM ini untuk bersuara tegas, terutama soal KLB. Karena apa? Lawang klub Liga 1 aja yang mungkin klub papan atas saja banyak yang cari aman. Lah ini loh PSIM di Liga 2 berani mengambil risiko tinggi, terutama supporternya.
Jadi memang ini langkah yang luar biasa yang patut kita acungi jempol buat supporter PSIM, karena supporter Liga 1 sendiri itu banyak yang ya diem sih, melihat klubnya itu juga diem, nah sama-sama ya cuma keluar-keluar di medsos lah seperti itu. Ya, kita juga cukup apa ya, tragedi ini kita juga cukup miris atas terjadinya ini. Kita juga cukup miris juga, banyak supporter malah yang ada yang menginginkan liga mulai secepatnya dan lain-lain. Kita juga tidak menyalahkan sih, apa liga mulai dalam waktu dekat itu apa hak mereka masing-masing juga. Tapi untuk saat ini saya pun tidak bergairah juga untuk melihat sepak bola bermain dalam waktu dekat ini. Tapi kalau untuk ke belakang nanti sih saya masih oke-oke aja. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat saya sudah tidak bergairah lagi untuk melihat sepak bola, bahkan menganggap liga ini udah selesai gitu, dengan tragedi Kanjuruhan ini. Ini soalnya cukup miris juga bagi ranah sepak bola Indonesia ya. Untuk klub ini, kalau untuk timnas kan mungkin beda. Ini kan untuk klub. Nah, di sisi lain banyak supporter yang memang diam, bener kata Cicuk tadi ya. Ya mungkin hanya menyuarakan tentang usut tuntas, tapi tidak mau menekan klub untuk bersuara lebih daripada cuma bersuara usut tuntas gitu. Klub kan punya hak lebih ya daripada itu. Mereka bisa merubah sistem. Awal mula kejadian ini sebenarnya berawal dari mungkin sistem yang buruk gitu. Berawal dari sistem yang tidak konkret lah. Jadi menjadikan seperti ini sepak bola Indonesia jadi sangat buruk. Nah, setidaknya kita mau menginginkan perubahan ya, walaupun di sisi lain memang pengganti dan lain-lain itu memang belum ada ataupun belum siap dan lain-lain. Ini sangat rawan ditunggangi, tetapi kita setidaknya menginginkan perubahan lah ya. Apa itu memberhentikan orang-orang yang saat ini berada itu kan mereka juga bertanggung jawab atas tragedi ini. Intinya sih seperti itu kalau saya pribadi loh ya. Nah, di sisi lain supporter PSIM ini juga sangat hebat saya akuin sih. Soalnya mereka kan berada di Liga 2, mereka juga banyak ya saya lihat di Twitter mereka itu bahkan rapat dulu wis arep liga ngendi wae wis rapopo, pokoknya gas wae tabrak. Statementnya sing tegas gitu. Ya itu memang saya acungi jempol apresiasi ya. Bagi supporter PSIM Yogyakarta ini ya, semoga nanti bisa dicontoh untuk ke depan itu supporter lainnya gitu. Kita memang tahu di sisi lain di antara 3 tim, antara Persis, Persebaya dan PSIM dan PSS, ini kemungkinan besar PSIM ini sangat rawan sekali ya. Apalagi PSIM ini bisa tergolong terlemah dan nanti PSS Sleman gitu. Ini terlemah gitu. Tapi mereka itu berani menyuarakan aspirasi mereka. Soalnya tragedi ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun gitu. Bukan hanya di Stadion Kanjuruhan saja, tetapi bisa terjadi di mana saja gitu. Bisa jadi nanti anda supporter ini tidak aman saat nonton bola gitu. Kita kan pengennya kalau nonton bola itu aman, santai, iso dinikmati. Wong kuwi babalan ini kan hiburan. Ojo sampai merenggut nyawa gitu, nyasan seperti itu. Jadi mereka ini saya acungi jempol lah intinya. Walaupun memang pelopor dari ini kan Persis ataupun Mas Kaisang, kita tahu backingannya seperti apa, tapi setidaknya ada salah satu tim yang mungkin backingannya kuat terlebih dahulu gitu. Jadi mereka tinggal mengekor, walaupun mengekor itu nanti juga berbahaya resikonya ya. Kalau gagal juga berbahaya. Itu intinya sih seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya sih saya harap bisa mengikuti. Menurut pendapatmu Cuk, tentang statement dari PSIM ini, PSIM apakah nanti akan mengeluarkan statement itu atau tidak? Ini prediksimu aja. Ya kalau saya sih 50-50 ya John. Belum bisa memprediksi karena memang agak berat sih. Saya tahu manajemen PSIM sekarang itu bagaimana. Mereka juga bimbang. Resikonya sangat berat sekali karena yang seperti John tadi omongkan, backingnya tipis banget loh. Ya kalau Persolo kan sudah tahu mungkin backingnya siapa. Mungkin kalau Persebaya mereka tim besar loh. Mereka tim besar ya. Mungkin kalau PSSI mau menzolimi juga
bakal apa ya, berisiko tinggi juga bagi PSSI sendiri kalau mau menjalin Persebaya, karena itu besar, pamornya tinggi sekali, disenggol ya bahaya, basis supporternya besar. Terus kalau PSS Sleman sih sebenarnya mereka itu kan tim baru ya di Liga 1 ya. Ya mungkin ada resikonya lumayan besar sih sebenarnya, makanya mungkin pengurus PSS sampai sekarang belum berstatement apa-apa ya mungkin ya. Jadi mungkin baru memikirkan banyak hal ya. Nah, tapi kalau PSM ini sendiri ya berat banget loh John. Misalkan ini gagal KLB habis ya. Ya semoga kan ya kita cuma memprediksi hal-hal yang buruk sih, tapi semoga tidak sih hal seperti itu. Ini PSM yang pertama dia di Liga 2. Yang kedua basis supporternya nggak besar, nggak seperti Persebaya. Backingannya ya ora seperti Persis Solo, sing ya ngerti dhewe levelnya dhuwur lah, backingannya Persis Solo, Mas Kaisang. Lagi piye apa seni andalannya apa kan, mesti kan kita juga berpikir resiko gagalnya seperti apa kan, misalnya gagal KLB ya. Ya betul, di sisi lain manajemen PSIM ini dituntut untuk naik kasta juga ya. Sebelum tragedi ini manajemen PSIM ini kita tahu tekanannya cukup tinggi untuk membawa klub ini tuh berprestasi tinggi. Mereka juga pasti berpikir 2 kali ya, ataupun mungkin ya mikirnya ini kenceng lah ini seperti itu. Tapi ya setidaknya apa ya, berstatement secara tegas. Kalau mereka berani berstatement secara tegas ya saya cukup mengacungi jempol lainnya, salut juga. Nanti juga pasti bakal dibantu media-media lah. Nanti kalau sekarang kan media besar ya, nanti kalau misal PSIM ini dicurangi ataupun apa, dan saya pun tahu nanti tetap pasti dibantu dengan media-media ini ya. Bedanya zaman dulu dan zaman sekarang sih mungkin itu. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIM Yogyakarta ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.